Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Lutfia Zahra dengan NPM 20110601111 dari kelas C Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat membangkitkan keinginan, motivasi, dan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat siswa untuk terjadinya proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Hamalik pada tahun 1994, media pembelajaran merupakan alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih efektif komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu manfaat media dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran lebih jelas dan menarik. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran lebih interaktif. Yang keempat, efisien dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Yang ketujuh, menumbuhkan sikap positif siswa untuk belajar. Yang terakhir yaitu merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Kemudian jenis media menurut Nana Sujana pada tahun 1991. Yang pertama yaitu media grafis atau media dua dimensi seperti foto, kartun, bagan, komik, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model, silhouette model, model penampang, mock-up, diamora, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu media proyeksi seperti slide, film, OHP, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu penggunaan dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran dan lain-lainnya. Menurut Sarham pada tahun 1985, media digolongkan menjadi media besar yaitu mahal dan kompleks, media kecil yaitu sederhana dan murah, sedangkan berdasarkan jangkauannya media dibagi menjadi media massal, media kelompok, dan media individu. Pengelompokan media menurut Anderson pada tahun 1976. Yang pertama yaitu audio, contohnya seperti kaset, CD, radio, telepon. Kemudian yang kedua yaitu cetak, contohnya seperti buku, modul, brosur, poster, atau gambar. Yang ketiga yaitu audio cetak seperti kaset audio dilengkapi bahan tulis. Yang keempat yaitu proyeksi visual diam, yaitu seperti OHP, film, bingkai, atau slide. Yang kelima yaitu proyeksi visual bersuara, contohnya film bingkai atau slide yang bersuara. Yang keenam yaitu visual bergerak, contohnya film bisu. Yang ketujuh yaitu audio visual gerak, yaitu contohnya video, CD, DVD, televisi. Yang kedelapan yaitu objek fisik, contohnya benda nyata atau model. Yang kesembilan yaitu manusia dan lingkungan, contohnya dosen, guru, pustakawan. Dan yang terakhir yaitu komputer, contohnya pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya, karakteristik media pembelajaran. Yang pertama yaitu karakteristik media grafis atau visual. Yang pertama yaitu mudah dimengerti, tidak terikat bahasa, relatif murah, dapat mengatasi ruang dan waktu, otentik, sederhana, ukurannya proporsional, memadukan nilai keindahan. Media grafis atau visual. Ketentuan media grafis yang baik yaitu yang pertama, mudah dilihat oleh seluruh siswa. Yang kedua, menarik, tidak membosankan. Yang ketiga, sederhana, singkat, dan jelas. Yang keempat, dipilih dengan benar sesuai sasaran. Yang kelima, isi harus benar dan tepat sasaran. Yang keenam, harus masuk akal. Yang terakhir, tersusun dengan baik dan sistematis. Jenis media grafis atau visual. Yang pertama, gambar atau foto. Yang kedua, sketsa. Yang ketiga, bagan. Yang keempat, diagram. Yang kelima, grafik. Yang keenam, poster. Dan yang terakhir, kartun. Media audio. Yang pertama, materi yang terekam tidak akan berubah. Kedua, jumlah sasaran yang banyak. Ketiga, membangkitkan sentuhan emosional. Yang keempat, menciptakan suasana imajinatif. Yang terakhir, cocok untuk pembelajaran auditif atau bahasa seni suara.
Kriteria pemilihan media: yang pertama, tujuan yang ingin dicapai; kedua, sasaran yang akan menggunakan media; ketiga, karakteristik media yang dipilih; keempat, waktu pembuatan dan penayangan; yang kelima, biaya; yang keenam, ketersediaan; yang keenam, konteks penggunaan; yang ketujuh, mutu media. Prinsip pemanfaatan media: yang pertama, lihat kelebihan dan kekurangannya; yang kedua, gunakan media seperlunya, jangan berlebihan; yang ketiga, harus dapat membuat aktif siswa; yang keempat, rencana yang matang tentang strategi dan teknik penggunaan; yang kelima, hindari penggunaan media sebagai selingan penghabis waktu. Pembuatan media. Prinsip-prinsip pembuatan media visual dasar yang digunakan untuk media visual yang tidak diproyeksi maupun diproyeksikan yaitu kesederhanaan, kesatuan, penekanan, keseimbangan, grafis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang. Prinsip pembuatan media yang memanfaatkan lingkungan. Yang pertama, media dibuat berdasarkan fungsi dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, intinya memberikan pemahaman konsep tertentu. Yang ketiga, mendorong kreativitas siswa untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Yang keempat, mempertimbangkan faktor keamanan. Yang kelima, dapat digunakan secara individu atau kelompok. Yang keenam, media mudah digunakan. Yang ketujuh, bahan yang diperlukan mudah ditemukan. Dan yang terakhir, jenis media harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Keuntungan media lingkungan yaitu menghemat biaya, praktis dan mudah dilakukan, memberikan pengalaman yang nyata sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, pembelajaran lebih aplikatif, memberikan pengalaman langsung dan lebih komunikatif. Manfaat penggunaan media bagi guru yaitu memberikan pedoman arah dan tujuan, menjelaskan struktur, konsep, dan tata aturan pengajaran, memberikan karangan sistematika mengajar, memudahkan mengendalikan pengajaran, membantu kecermatan dan ketelitian penyajian, membangkitkan rasa percaya diri dalam mengajar, meningkatkan kualitas pengajaran. Kemudian bagi siswa yaitu meningkatkan motivasi belajar, memberikan variasi pembelajaran, memberikan struktur konsep yang mudah dipahami, menyajikan inti informasi dan sistematika belajar, merangsang untuk berpikir logis dan sistematis, memberikan situasi belajar tanpa tekanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.